Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudiatus Akdabillah dengan NIM 30122100021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Istifatoni dengan NIM 3012210004. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang redesign aplikasi MTix, yang dimana redesign ini sebagai syarat untuk ujian akhir semester final project redesign aplikasi pada mata kuliah User Experience Design oleh Ibu dosen Lailatul Hidayah, Eskom MS. Baik, untuk analisis yang pertama kami adalah analisis heuristik. Poin pertama adalah visibility of system status, match between the system and the real world. Yang ketiga, user control and freedom. 4, konsistensi. 5, pencegahan error atau error prevention. 6, recognition rather than recall. 7, flexibility and the efficiency of use. 8, aesthetic and minimalized design. Yang ke-9, help user recognize, diagnose, and recover errors. Yang ke-10, help and documentation. Untuk yang pertama, visibility of system status, yakni singkat saja, yakni pertama tidak ada progress bar yang menunjukkan pengguna sedang ada di fase apa, entah itu pemilihan bioskop, pemilihan tempat duduk, ataupun pada fase pembayaran yang bisa dikatakan krusial. Yang kedua ya itu match between the system and the real world. Dalam sistem upcoming film atau juga film yang telah dipesan tidak bisa dibatalkan dan dikembalikan uangnya. Lalu adanya biaya admin yang tertera pada sistem terlalu banyak sehingga memberatkan pengguna ketika memesan film. Perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan memesan langsung di tempat atau bioskop. Yang ketiga yakni user control and freedom. Salah satunya yakni tidak berfungsinya tombol back pada device tertentu dan juga navigasi yang tidak konsisten saat hendak melakukan aksi ataupun tap-tapan atau klik. Yang keempat adalah inkonsistensi dalam desain tombol dan gaya font. Kami menemukan adanya tidak konsisten pada font-font saat di menu utama ataupun menu yang masuk saat membagikan tiket. Yang kelima yakni error prevention, yang salah satunya yakni adalah notifikasi error kurang dapat terlihat dengan jelas karena penempatan yang kurang terstruktur. Berikutnya ada notifikasi pesan kesalahan yang diberikan saat pengguna saat menyelesaikan langkah, bukan sebelumnya. Lalu yang keenam, recognition rather than recall. Icon tombol yang ambigu dan terlalu kecil sehingga sulit dikenali oleh pengguna. Hal ini cukup menyulitkan ya untuk melakukan sebuah aksi ataupun mau booking tiket. Seperti adanya icon teater yang ambigu yang dikira itu sinema ternyata bukan gitu. Yang ketujuh ada flexibility on and efficiency of use. Yang pertama yakni kurangnya efisiensi dalam pemesanan tiket bioskop, di mana pengguna harus memilih jumlah tiket terlebih dahulu sebelum memilih tempat duduk. Ini justru membuat pengguna kurang fleksibel dalam memilih jika pada kondisi tertentu pengguna membutuhkan kurang atau lebihnya tiket. Lalu yang kedelapan adalah estetik dan minimalis design. Kami menemukan dari data yang telah kami himpun juga banyak yang menggunakan UI dan UX juga yang terkesan monoton, juga warnanya yang cukup usang seperti itu. Berikutnya adalah help user recognize and diagnose and recover error. Yang pertama yakni ada kurang adanya notifikasi kesalahan yang jelas saat melakukan kesalahan. Lalu yang kedua ada tidak adanya solusi saat pengguna melakukan kesalahan. Lalu yang ke-10 adalah help user documentation. Tidak adanya ilustrasi berupa gambar atau video untuk menunjukkan solusi permasalahan pengguna. Juga tidak ada transparansi rating dan komentar pengguna setelah menonton film tertentu. Lalu informasi batasan umur menonton film yang tidak dapat diakses secara lengkap. Nah, dengan mempertimbangkan permasalahan identitas tadi, strategi redesign kami adalah berfokus pada peningkatan kepekaan warna dan visualnya. Lalu untuk afirmasi atau tujuan yang sama dalam proyek redesign kami, yakni adalah konsistensi warna pada aplikasi Tix ID, yang dimana penekanan warna yang konsisten dan sesuai konsep aplikasi memberikan visual yang baik kepada pengguna sehingga nyaman dalam pemesanan tiket. Nah, yang kedua, penggunaan icon yang tepat. Peletakan serta pemilihan icon yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap kebebasan dalam menjalankan aplikasi. Yang ketiga yakni ada informasi yang mendetail, memastikan pengguna merasakan informasi yang mendetail seputar film, baik itu minimal umur, format film, dan lain-lain.
Lalu yang keempat, keseragaman dan peletakan font. Memilih font yang baik dan tepat serta penempatan yang sesuai sehingga ramah terhadap pengguna aplikasi agar penggunaan pada saat di aplikasi tidak memberikan mata. Yang kelima adalah penempatan menu yang sesuai, yakni memberikan ruang atau space untuk menu yang dominan memakan tempat dan membutuhkan ruang luas sebagai peletakan menu itu sendiri. Lalu yang keenam, pencegahan kesalahan dengan menerapkan sebagian pencegahan ketika ada pemberitahuan tentang sistem atau notifikasi terkait pembayaran ataupun pemesanan yang error. Lalu berikutnya adalah untuk merancang ulang pengguna antarmuka pengguna ini atau UI ini. Kami prioritaskan ini sesuai dengan MTix pada dulunya, yakni tentang baik itu menu-menunya, baik itu warna penggunaannya yang kami ubah sedikit untuk memberikan efek yang baik atau peningkatan yang jadi bagus. kami tidak menghilangkan ciri khas dari MTix yang sebelumnya. Baik, benar sekali, yakni berikutnya ada prototype yang kami akan demonstrasikan. Baik, pada menu pertama ada tampilan awal dari MTix redesign kami, yakni ada menu utama yang dimana kita bisa memilih film terlebih dahulu. Misal kita memilih Sound of Freedom, yang dimana nanti menuju ke halaman baru dari pemesanan tiket. Jadi pertama-tama kita menyediakan trailer yang sebelumnya hanya ditempatkan pada tombol tertentu untuk menyetel trailer atau memainkan trailer, yang dimana kami ubah menjadi sebuah icon kayak apa yang depan itu ya, Tampilan awal gitu ya. iya, tampilan awal dari sebuah trailer tersebut. Lalu berikutnya ketika kita memesan film, terdapat pula jadwal di bawah, yakni ada sinopsis dan juga jadwal, di mana kita bisa melihat sinopsis dari sini untuk melihat ringkasan cerita yang akan ditonton. Sedikit kembali ke awal tadi, untuk pemesanan tiket kami mencontohkan salah satu yakni misal pada jam 1. Nah, lalu berikutnya tampilannya yakni kembali ke beralih ke pemesanan pemilihan kursi, yang dimana user bisa memilih kursi yang terdapat pada tampilan tersebut. Berikutnya adalah upcoming film, yang dimana ini sebelumnya ada beberapa tampilan yang dimana warnanya cenderung lebih hijau dan lebih penataannya, yang dimana sebelumnya kurang lebih seperti terlalu banyak jarak dan terlalu banyak space yang kosong sehingga perlu diisi dan perlu penempatan yang baik. Sudah kami ubah menjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada meminimalisir space yang kosong. Lalu untuk bagian teater, yakni kita ubah sedikit di bagian favorit terutama, yang dimana kita bisa menampilkan favorit dari bioskop-bioskop kita yang telah kita pilih. Selanjutnya ada pemilihan tipe bioskop, ada Cinema X, XX1, Premiere, dan juga IMAX, yang dimana pengguna bisa memilih beberapa tipe bioskop tergantung pada tempat tersebut disediakan atau tidaknya. Lalu untuk permasalahan umur, untuk permasalahan umur ini kami menyediakan menu lain untuk dapat diklik seperti ini. Nah, nanti pengguna dapat melihat apakah yang ditampilkan di awal seperti R13, dan juga SU atau semua usia ini seperti apa. Misalnya untuk semua usia terdapat film yang dapat ditonton oleh semua usia termasuk anak-anak. Film-film kategori ini biasanya tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau muatan lainnya yang dapat merusak moral anak-anak. Lalu
dari deskripsi tersebut juga terdapat sumber peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2014 tentang lembaga sensor film. Begitu juga yang R13 yaitu remaja 13 tahun ke atas seperti demikian. Lalu untuk 17 plus yakni film-film kategori ini biasanya mengandung unsur kekerasan dan lain-lain sehingga tidak boleh ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Lalu ada pula 21 plus film yang tersebut memang lebih restricted content, jadi untuk anak-anak bukan anak-anak ya, dewasa 21 ke atas. Lalu setelah ini kami juga menerapkan adanya profil di kanan atas yang sebelumnya hanya di kanan bawah sehingga dapat terlihat dengan jelas. Yang dimana profil-profil ini bisa kita akses dalam menu apa saja, termasuk di menu app kami, menu teater, dan no playing. Walaupun sedang di menu-menu lainnya kita bisa tetap bisa mengakses profil kita. Lalu berikutnya ada yakni ada usability testing, yang dimana teman-teman kami ataupun rekan-rekan kami ajak berbicara mengenai prototipe aplikasi kami, yang dimana mereka memberikan penilaian terhadap beberapa redesign kami. Yang pertama, responden pertama yakni adanya pertanyaan pertama yakni adanya apakah ada perkembangan antara desain aplikasi lama dengan aplikasi baru atau desain baru. Yakni jawabannya rata-rata respon teman-teman kami adalah yang kami himpun, yang jam 1 sudah kami kesimpulannya. Yang pertama ada dan sudah lebih baik. Rata jawabannya di angka 1-10 yakni 7. Yang dimana sudah ada perkembangan dan sudah cukup baik. Pertanyaan kedua adalah apakah ikon sudah terkesan kekinian? Jawabannya yakni pada seluruh responden yakni adalah sudah lebih baik dari aplikasi sebelumnya. Yang dimana rating ini dari 1-10 yakni ada 7 juga. Berikutnya ada pertanyaan ketiga, apakah warna yang digunakan sudah tidak terkesan membosankan atau monoton? Yang dimana pada aplikasi sebelumnya yang kita tahu aplikasinya selalu monoton dan terkesan abu-abu, jadi tidak menarik. Dan maka jawaban dari responden adalah jawabannya yakni baik dan cukup bagus, karena lebih warnanya lebih konsisten dan lebih fresh ya, benar sekali. Untuk skornya 1-10 yakni ada di angka 8, yang dimana cukup baik untuk desainnya. Yang berikutnya adalah pertanyaannya, apakah penempatan ikon pada aplikasi sudah cukup baik? Jawabannya yakni sudah cukup baik, karena penempatannya sebelumnya yang seringkali tidak sesuai tempat dan awur-awuran ini sudah sudah lebih baik dari sebelumnya yang penempatannya sudah rapi dan tata letaknya cukup baik. Untuk skornya yakni dari 1-10 yakni 7. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas? Jawabannya dari seluruh responden adalah sudah jelas sekali, bahkan banget gitu. Jadi informasi-informasi yang ditampilkan melalui umur maupun film-film itu sudah cukup lengkap. Untuk skornya yakni dari 1-10 adalah 9, dimana tergolong sangat baik. Kurang lebih seperti itu mungkin dari keseluruhan aplikasi yang telah kita kunci menjadi permasalahannya lalu kita perbaiki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat desain kami ke depannya agar dapat diterapkan, mungkin bisa juga dalam dalam pengaplikasiannya di Play Store maupun App Store. Terima kasih, itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.